venture capital itu adalah kita invest di founder yang memang betul-betul atau di bisnis yang memang mereka mengeksplor something yang baru, Pak. Ya, kali ini tamu saya anak muda luar biasa. Kita ngomong sesuatu yang anak muda sekarang lagi suka, tentang investasi, tentang venture capital. Jadi yang hadir sekarang pernah jadi konsultan, advisor ya, dan pernah juga bekerja di berbagai tempat, dan sekarang dia adalah salah satu pemilik dari sebuah venture capital yaitu Soul Venture yang banyak sekali investasi di startup ya. Dani Sutradewa. Hai Dan. Ya, Pak Helmi, thank you. Umur berapa sih? Saya tahun ini 31, Pak. 31. 31. Dan dia satu alumni dengan Om kita ya. Iya, Texas Austin. Iya. Longhorn Satu ya. alma mater, iya betul. Satu alma mater. Ya. Oke, keren banget. Dan ini kita berandai-andai. Kalau Dani dikasih uang 100 juta, investnya di mana? Lupakan lu punya apa gitu. Oh, oke. Industrinya atau perusahaannya, Pak? Apa aja? Investnya, kalau seseorang punya dikasih uang 100 juta, lupakan udah punya apa segala macam ya. Nih, ada 100 juta, tolong bantu saya investnya di mana? Kalau saya melihat sekarang itu memang stock market itu lagi naiknya cukup pesat, Pak. Stok market? Volatilitasnya cukup tinggi. Oh iya? Kemudian ada juga jadi ini kan 100 juta ini untuk return-nya mau cepet atau mau lambat nih, Pak? Mau cepet atau mau besar tapi lama gitu, Pak? Semua pertimbangan deh. Okay. Kalau ini, kalau ini, kalau ini. Oke. Kalau mau cepet itu di stock market, Pak. Sekarang itu stock market memang kebanyakan orang sekarang mungkin banyak uang mengalir ke sana, Pak, sekarang ke stock market. Ya makanya terjadi inflasi di stock market. Stock market. Ya, di saham. Bukannya di Amerika Dow Jones gitu turun ya? Enggak. Beberapa hari kemarin memang ada turun. Dan IHSG sempat turun. Iya, cuman abis itu naik lagi, Pak. Naik lagi? IHSG turun beberapa hari, selama 5 hari kalau nggak salah ya. Oke. Habis itu naiknya lebih kencang lagi, Pak. Kalau mau beli saham, saham apa? Atau saham industri ya, apa? kalau saran saya yang aman ya saham-saham yang punya fundamental yang cukup bagus. Kemudian industrinya itu memang industri yang menarik, Pak. Kalau saya mau untungnya gede, saya mau beli saham di mana? Sekarang itu orang-orang pada melihat di saham-saham yang sifatnya komoditas. Oke. Kemudian healthcare, ya kan. Kemudian ada juga consumer gitu, Pak. Jadi itu saham-saham yang memang sekarang orang-orang pada lihat. Sebetulnya kan cara kita mendapatkan uang itu atau mendapatkan return yang banyak itu kan sebetulnya gampangnya adalah kita harus ada di sana, ada di gold miningnya sebelum adanya gold rush, Pak. Oke. Jadi kalau kita ada dulu di gold miningnya sebelum ada gold rush, kita dapat untung yang lebih gede. Jadi gimana caranya kita bisa menemukan gold miningnya dulu sebelum orang-orang banyak ketemu, Pak. Gitu. Oh, ini cepet-cepetan ya? Cepet-cepetan. Contoh misalkan kalau yang dulu misalkan nih percaya Bitcoin gitu, Pak. Dari dulu percaya nih misalkan. Dia invest dulu di Bitcoin sebelum Bitcoin itu jadi orang-orang pada ngerush beli Bitcoin, itu pasti sekarang untungnya gila-gilaan, Pak. Ya, Bitcoin itu kan sekarang namanya ini, Pak. Bitcoin itu sebutan lainnya adalah millennial gold. Millennial gold. Jadi gold for millennials. Kalau orang zaman dulu kan kita safe haven-nya itu adalah gold kan, Pak. Iya. Jadi kalau ada apa-apa ya udah kita beli emas aja gitu ya. Kalau sekarang beli Bitcoin udah terlambat atau gimana? Nah, Bitcoin ini uniknya, Pak. Itu tidak ada fundamental. Jadi dia itu bukan seperti perusahaan. Kalau stock market kan fundamentalnya perusahaan, Pak. Kita bisa tahu harganya ini kemahalan atau kemurahan itu dari performance perusahaan. Performance-nya turun, ya harganya mestinya turun, Pak. Harga sahamnya. Tapi kalau Bitcoin, dia tidak ada fundamental. Kita nggak tahu nih harga ini kemahalan atau enggak. Itu yang paling susah ditebak, Pak. Tidak bisa divaluasi, Pak, kalau Bitcoin. Nah, jadi apakah bisa naik atau turun? Saya nggak tahu jawabannya itu, Pak. Ada orang yang bisa bilang sekarang Bitcoin kurang lebih 30-an ribu, Pak. Ada orang bilang ini bisa sampai 200 ribu. Tapi dasarnya apa nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini cuman orang itu percaya bahwa Bitcoin ini semakin berharga, harganya akan semakin mahal. Gitu aja, Pak. Ketika orang nggak percaya makin orang tidak percaya tentang Bitcoin itu akan semakin turun, Pak. Tapi dalam investasi selalu ya high risk high return ya. Iya, betul. Ya, makin untung besar, resikonya juga akan
makin besar. Makin besar ya, itu udah pasti Pak. Oke, dan ini saya anggap kita umpamakan nggak punya harta apapun, nggak punya investasi apapun, tahu-tahu jalan ya dapat uang 1 miliar, akan invest di mana? Saya mungkin akan bagi Pak ke beberapa, jadi saya alokasikan. Kalau tadi kan 100 juta terlalu kecil Pak, jadi kalau bagi-bagi takutnya nggak cukup gitu. Kalau 1 miliar nih misalkan, 1 miliar saya akan bagi Pak, dialokasiin. Yang pertama mungkin saya akan alokasikan untuk di stock market. Stock market. Kenapa? Karena sekarang itu uang itu lagi ngalir di sana Pak, muternya di sana. Jadi terjadi inflasi yang gede-gedean. Kemudian yang kedua itu saya akan mengalirkan ke salah satunya mungkin investasi di bisnis-bisnis yang memang sedang growing Pak, private company. Jadi stock market itu kan public company. Nah, ada satu lagi adalah private company. Dalam bidang apa? Nah, mungkin ini berhubungan dengan Sal Ventures juga Pak, karena kan nanti kita apa yang bahas, Sal Ventures lakukan itu kan pasti ada beberapa ide-ide yang ada di kepala kita. Nah, jadi memang private company, industri yang memang nantinya akan bertumbuh pesat. Itu industri yang ada hubungannya dengan pent-up demand. Jadi pent-up demand itu satu demand yang memang terjadi bisa meledak gitu Pak, tiba-tiba. Salah satunya travel. Itu travel itu masuk dalam kategori pent-up demand. Pent-up demand. Pent-up demand. How do you spell that? P-E-N-T. Jadi pent-up demand. P-E-N-T Pak. Pent-up demand. Jadi industri. Jadi orang misalkan sudah nggak liburan udah lama Pak. Ini jadi diperkirakan akan meledak. Itu bisa meledak Pak. Ke depannya. Ketika mungkin pandemi udah berakhir, ya, kemudian orang-orang udah mulai bisa travel lagi dengan safely. Mereka akan spend sebagian besar uang mereka mungkin hanya untuk jalan-jalan Pak. Karena mungkin mereka udah secara mentally mereka butuh itu Pak. Secara mental ya kan. Saya contohnya. Misalkan Pak Helmi. Sebentar lagi kan mau jalan-jalan juga ya. Terus apa? Jadi fashion Pak, itu juga. Fashion. Kenapa? Karena orang itu udah lama nggak belanja. Dan ketika keadaan sudah mulai normal Pak, mereka mulai ketemu orang lagi, mereka mulai ngecek lagi penampilan. Jadi fashion, kemudian industri-industri kayak retail Pak, berhubungan dengan F&B segala macam itu pasti akan naik. Kalau Pak Helmi perhatikan ya Pak, 1998 krisis, industri yang pertama kali tumbuh itu F&B Pak. Banyak waktu itu warung tenda. Mungkin Pak Helmi betul. Saya juga punya, gue punya dulu. Iya. Di Ambassador situ saya punya. Jualannya apa Pak? Sabu-sabu atau apa? Warteg. Warteg ya? Saya jual warteg. Saya bikin warteg dulu. Ya. Warteg modern gitu. Warteg modern ya. Nah, terus pas 2008-2009 pada saat krisis global financial crisis, 2009 itu meledak F&B juga Pak. Di peak kalau Pak Helmi perhatiin tuh. Itu di bertumbuh 2010 ya? Itu kan dulu ruko itu sepi sekali Pak. Tapi tiba-tiba di 2010, 2011 itu tiba-tiba sederetan itu makanan semua. Makanan semua. Dan ada yang makan, banyak banget. Dan banyak yang makan, ya. Benar. Dan itu ada juga di beberapa tempat Pak. Nggak cuma di peak aja ya. Jadi fenomena itu ada di mana. Nah, jadi memang ketika ekonomi sudah mulai bangkit, apalagi ini kan pandemi ya. Ya pasti orang akan gajinya mungkin yang tadinya dipotong, kemudian udah balik lagi Pak dari 8 juta. Misalkan gaji 10 juta. Gara-gara pandemi dipotong 5 juta. Of course dia akan mengurangi pengeluaran dia di mana-mana Pak. Yang tadinya belanja jadi nggak belanja. Yang tadinya keluar makan jadi makan di rumah. Nah tapi setelah income-nya naik Pak, dari 5 juta ke 10 lagi 10 juta, ya pasti dia akan mulai spend lagi. Itu kan human behavior seperti itu Pak. Iya, jadi pent-up demand itu adalah the next big thing. Yang akan industri-industri akan meledak. Pent-up itu artinya apa? 5 Gus lah ya? Enggak, pent-up. Pent-up. Sorry. Kalau kayak skincare gitu-gitu? Nah, skincare itu surprisingly Pak. Kebetulan saya juga sangat paham dengan skincare karena di advisory firm kita ada membantu perusahaan-perusahaan skincare. Startup ya? Bukan startup Pak, perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah medium to big size. Jadi grup dia, skincare group. Kita bantu untuk secure investment dari foreign investment, jadi dari private equity. Nah, memang skincare itu bisa kategorinya itu adalah consumer good Pak, fast moving consumer goods.
Kenapa? Karena sekali pakai udah ketagihan, itu nggak bisa lepas tuh kadang-kadang. Sekalinya pakai dan stickiness-nya itu cukup kuat, Pak. Jadi sekalinya dia cocok dengan satu produk itu, dia nggak mungkin pindah lagi ke tempat lain. Jadi ditambah lagi dengan marginnya. Margin tebel banget. Sangat bagus. Makanya banyak sekali crazy rich ya. Crazy rich ya kan sekarang muncul, Pak. Sampai beli pesawat, beli apa. Salah bisnis itu. Oke. Tapi enggak juga, Pak. Media itu salah satu yang bisnis yang akan sangat besar juga, Pak, ke depannya. Sangat besar. Apalagi, maksudnya gini, kalau kita melihat di venture capital, Pak, kita itu kan selalu invest di perusahaan-perusahaan yang ada di industri yang baru, Pak. Dia selalu at the forefront of innovation. Di mana industri baru ini bisa menggantikan the old industries. Contoh kayak misalkan Gojek, itu kan the new industry back then, ya kan? Tapi dia menggantikan the old industries, yang dimana taksi dan lain sebagainya. Menggantikan petahana, incumbent ya. Petahanan, betul, Pak. Nah, jadi kita selalu tertarik dengan itu, Pak, kalau di venture capital. New thing. Nah, iya betul, new thing. Nah, jadi media company pun juga sama, Pak. Sekarang itu muncul new wave of media, Pak. Pak Helmy lebih banyak tahu lebih apa tentang industri media. Jadi spendingnya, Pak, kalau Pak Helmy perhatikan spendingnya brand-brand itu, Pak. Sekarang dia mungkin udah mengalokasikan beberapa spending itu ke content creator. Content creators. Ya, kalau nggak salah ada satu data udah 51% pindah content creator. Iya. Artinya kan uang udah mulai ngalir ke new industry, new media industry. New media. Sehingga new media industry ini tambah gede dan old industry yang mungkin the conventional media itu akan makin menyusut. Ya, kayak koran sekarang mungkin udah nggak ada, Pak. Advertise di koran. Majalah udah nggak ada ya. Udah nggak ada majalah, advertise di majalah. Ya, sebenarnya jadi Dhani Sutardewa ini adalah salah satu founder dari Solve Venture yang invest di perusahaan media R66 yang nggak bisa disampaikan gitu ya, kaget wah mereka masuk. Kita akan bahas itu. Saya akan nanya nih sekarang ya, tadi patokan-patokan. Udah habis nggak tadi 1 miliar? 1 miliar tadi stock market, kemudian private company yang ada di industri petak demand, Pak. Itu akan jadi next big thing. Kemudian ada di gold, Pak. Kita harus kalau mengalokasikan itu harus ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang safe-nya gitu, Pak. Jadi ya di sana ada di gold, kemudian gold tergolong safe. Gold itu sangat safe, Pak, karena dia volatilitasnya rendah, Pak. Jadi naik turunnya gold itu harga emas paling cuma naiknya berapa? Ya, turunnya pun berapa ya. Betul. Kemudian ada juga di Bitcoin, Pak. Bitcoin itu boleh lah sedikit gitu ya, Pak. Ya, itu alokasi aja, Pak. Ya. Kita mengalokasikan. Jadi ini yang istilah dalam investment itu don't put all your egg into one basket. Betul, Pak. Jadi nggak boleh kita taruh seluruh telur kita satu lagi, Pak. Sorry, Pak. Satu lagi properti, Pak. Properti? Iya. Lagi hot ya saya dengar. Saya dengar Pak Bong lagi panen nih. Makanya kalau saya nggak masukin properti, kenapa? Karena 1M nggak cukup, Pak. Properti. Kalau 10M masuk dong ya? 10M masuk, Pak. Pasti ada masuk properti? Pasti ada masuk. This is time to buy? Iya, kalau misalkan memang, soalnya properti itu memang teman baik inflasi, Pak. Kalau inflasi yang paling dirugikan itu pegang cash. Itu yang paling rugi adalah dia holding cash, Pak. Tapi yang paling diuntungkan adalah mereka-mereka yang pegang hard asset. Itu kalau terjadi inflasi. Nah, sekarang topik inflasi, Pak. Sekarang kita inflasi? Sekarang belum. Inflasi itu terjadi di stock market. Karena inflasi itu kan terjadi ketika ada banyaknya uang yang masuk ke masyarakat. Itu kan teorinya, Pak. Dari ini salah satu ekonom namanya Milton Friedman. Nah, dia berteori bahwa, dan betul ternyata teori dia itu terbukti di 1970-1980 di Amerika, Pak. Terjadi hyperinflation waktu itu. Jadi ya dia berteori bahwa uang semakin banyak akan terjadi inflasi. Nah, sekarang ini uang lagi banyak, Pak, dicetak di seluruh dunia. Ya, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Eropa, tapi di Indonesia, di Jepang, dimanapun. Money printing ya. Money printing. Di Australia kemarin baru dapat news, mereka cetak uang lagi, Pak, melakukan quantitative easing. Nah, habis itu karena ada semakin banyaknya uang, of course dengan teorinya Milton Friedman pasti akan terjadi inflasi. Tapi kok sekarang harga aku masih belum naik, Pak. Harga yang lain-lain masih belum naik gitu, minuman segala macam ya. Karena uang itu sekarang banyak sitting, kemudian dia hanya mengalir ke aset-aset tertentu, Pak. Sehingga aset-aset yang dialirkan uang itu, itulah yang terjadi inflasi. Contoh misalkan stock market. Contoh misalkan Bitcoin kemarin naiknya sampai sangat tinggi, Pak. Dari 20.000 ya ke berapa bulan yang lalu tiba-tiba naik menjadi 40.000, Pak. Hampir 100% ya.
Kemudian di beberapa produk-produk juga, Pak. Barang-barang real ya. Barang-barang real itu contohnya misalkan kayak sepeda. Itu kan uang mengalir ke sana dengan deras, Pak. Tapi supply-nya kan terbatas. Kemudian plants, Pak. Tumbuhan. Itu juga harganya naik gila-gila. Tiba-tiba ada yang 90 juta. 90 juta. Janda bolong segala macam. Iya, benar. Nah, jadi ya itu ketika ada satu produk, satu aset yang dialiri uang dengan deras, tapi dia tidak bisa menyerap, artinya supply-nya kurang, Pak. Pasti harganya naik. Oh, pasti harganya naik. Itu udah hukumnya. Jadi teorinya kalau inflasi tidak boleh pegang kas. Kalau inflasi jangan, Pak. Itu jangan paling rugi, Pak. Paling rugi. Contoh misalkan di tahun 1998, yang pegang duit cash itu pasti pada ini, Pak, pada ya berkurang wealth-nya karena US dollar kan waktu itu naik tinggi sekali dari 2.000 rupiah sampai 18.000. 18.000, ya. Kemudian harga, saya ingat banget waktu saya itu saya masih sekolah tuh, Pak, 1998. Harga saya beli makanan itu tiba-tiba naiknya sangat pesat, Pak. Dulu uang 1.000 aja saya bisa belanja banyak gitu. Tapi setelah 1998 semua harga teh botol naik. Kemudian minuman apa segala macam naik, Pak. Nasi waktu itu saya beli nasi bubur ayam ya segala macam itu naik juga. Tapi jadi cash itu pasti dirugikan, Pak. Apa komentar Dani yang mengatakan bahwa cash is a king? Cash is king ketika terjadi resesi. Jadi bukan ketika terjadi inflasi, Pak. Resesi itu kan penurunan shrinking of GDP, Pak. Itu resesi. Resesi. Ya. Pada saat itu kas adalah raja. Cash is king pada saat. Kenapa? Karena pada saat resesi terjadi shrinking, GDP itu kan shrinking sehingga aset-aset itu jadi murah, terdiskon, Pak. Jadi ketika kita punya cash, kita bisa beli aset itu dengan harga yang murah. Nah, tapi ketika terjadi inflasi, aset itu bukannya shrinking, Pak, tapi aset itu malah menggelembung karena harganya jadi bukan, misalnya harga properti bukan 1 miliar lagi, tapi udah jadi 3 miliar gitu. Jadi memang ketika kita pegang properti, ya itu teman baik inflasi itu. Jadi resesi ini adalah lawannya inflasi dong ya? Iya. Bisa dikatakan gitulah ya? Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Resesi itu ketika ekonomi itu terlalu panas, itu terjadi inflasi. Baik, kemarin Pak Dani dengan Bong, kalau nggak salah, menulis buku yang judulnya adalah Musim Kelima. Yes, The Fifth Season. The Fifth Season, ya. Kan season itu mesti ada 4 dong ya? Season ada 4. Ada 4, ya. Summer, Winter, Autumn, dan satu lagi. Ya. Apa sih maksudnya The Fifth Season? Ya, jadi Fifth Season itu, ya kita kepikiran aja, ini kayaknya buat apa, judulnya apa nih ya, yang bagus nih. Di era yang lagi nggak normal ini. Oh ya, ini kan era nggak normal, kenapa nggak kita bikin, kan cuma ada 4 musim ya, kita bikin aja musim kelima gitu, musim anomali ya. Ya. Jadi itu sih, Pak. Dasarnya dari situ aja, as simple as that. Apa sih musim anomali itu? Musim yang mungkin, ya itu, kita bicara something yang memang tidak pernah terjadi in our lifetime. Kan pandemi sepertinya kan terjadi 1918, 1919. Ya. Itu kan udah, mungkin orang yang hidup di zaman itu sekarang udah nggak ada, Pak. Ya, generasi itu udah nggak ada. Ya. Jadi, the condition yang memang terjadi once in our lifetime itu mungkin bisa. Dan biasanya krisis besar ini biasanya emang 100 tahun sekali ya, Dan ya. Kalau melihat sejarah. Kalau melihat sejarah betul. Ya. Cuman saya nggak gitu terlalu percaya dengan yang cycle itu, Pak. Maksudnya bukan artinya cycle pasti ada, Pak. Cuma saya nggak percaya misalkan krisis terjadi setiap 10 tahun sekali. Nah, saya nggak begitu terlalu. Kan orang mengumpulkan 98. Ya. 2008 dan sekarang 2019. 2019. Kalau ngelihat kan memang ada patternnya sih, Pak ya. Patternnya 10 tahun sekali. Betul gitu. Cuman ya. Actually di 2008 tuh Indonesia tidak terlalu mengalami impact yang tapi 98 kena. 98 parah itu. Ya, 2008 itu yang kena kan Amerika ya. 2008 yang kena Amerika. Subprime mortgage. Betul. Ya. 1998 Amerika nggak kena, Pak. Kena Indonesia sama Thailand yang habis. Iya, Southeast Asia yang habis. Southeast Asia yang habis. Betul. Oh iya, jadi nggak global ya, tapi this crisis, pandemic is global. Pandemik, itu global. Global. Negara-negara raksasa aja, makin raksasa makin tumbang. Makin tumbang. Betul. Oke, tapi Dani percaya betul, dan kita percaya betul setelah krisis pasti ada rebound. Pasti, Pak, itu selalu ada. Saya timbul kepercayaan saya kenapa bisa ada rebound, Pak. Karena pada saat saya nulis buku Fifth Season, saya waktu itu kan lagi work from home. Tiba-tiba
yang dulunya aktif banget di kantor, tiba-tiba kita harus stop, abis itu kerja di rumah. Gitu. Di sana saya jadi banyak waktu. Akhirnya saya melakukan research gitu Pak, sedikit research. Dimana di research itu saya menemukan bahwa ketika jadi waktu 2008 Pak, saya ambil satu model yang 2008 nih. Saya coba ambil model itu, kemudian saya implementasikan di kondisi yang sekarang. Ini ada yang sama atau ada yang beda nggak sih di sana? Nah ternyata ada satu kesamaan, yaitu di 2008 resesi di Amerika itu berhasil di stop, tidak menjadi depresi Pak. Resesi itu tidak menjadi depresi, di stop gara-gara central bank waktu itu the Fed mencetak uang US dollar kurang lebih 800 billion. Dia melakukan quantitative easing, dia membeli aset-aset yang udah jelek di bank, Pak. Jadi uang itu ngalir, dicetak di the Fed, kemudian the Fed beli aset-aset di bank. Yang bermasalah itu ya? Bermasalah. Jadi uangnya ngalir ke bank jadi seger lagi, dia bisa putar lagi, Pak. Kemudian uang itu sama bank itu kan dia harus, ya namanya banker, Pak. Dia harus mencari return dong, di mana nih. Kira-kira saya dapat uang, kemudian uang ini saya harus apain supaya saya bisa balikin ke the Fed. Saya bisa balikin lagi ke nasabah-nasabah saya yang memang udah investasi dan rugi kan waktu itu. Ya dia berpikir growth yang paling tinggi waktu itu bukan di Amerika, tapi growth yang paling tinggi itu ada di emerging markets. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Makanya saat itu mengalirlah dolar-dolar ke Indonesia, masuk ke bursa. Betul. Masuk ke private investment ya. Betul Pak. GDP Indonesia waktu di 2000, saya agak lupa ininya ya. Cuman 2000 itu naik hampir 2 kali lipat Pak. GDP-nya naik. Di kurun setelah 2008. Setelah 2008. Ada dalam 1 tahun itu ada naik 2 kali lipat Pak. Lompat. Kalau nggak salah 2010 ke 2011. Nanti bisa dicek. Kalau itu naik Pak, secara kasat matanya, artinya kekayaan orang Indonesia kan naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Cuman kan kekayaan itu kan hanya ada mungkin di top 10%, 1% Bang. Yang bisa menikmati massive itunya Pak, massive increase ya? Di wealth-nya mereka. Ya, jadi bayangkan ketika naik 2 kali lipat, orang-orang yang kaya itu akan semakin kaya lagi, karena mereka tahu bagaimana cara melipat gandakan ininya mereka. Sementara yang pekerja, kalangan pekerja, ya mereka cuma taunya ya mungkin gaji mereka naik 10% gitu. Naik mungkin 20% gitu ya. Tapi yang mereka yang gitu, yang mainnya di capital market, yang main di itu, ya itu berlipat-lipat. Ya. Oke, Dan, kita ganti topik. Venture capital. Ini satu makhluk yang akrab banget ya dengan anak-anak muda. Betul. Yang baru ingin mendirikan perusahaannya, startup yang kita sebut itu ya. Apa sih venture capital itu? Oke. Jadi venture capital itu sebetulnya udah, kalau dari sejarahnya Pak ya, itu sebetulnya udah lama banget. Ya, jadi pertama kali konsep venture capital itu datang dari satu ratu, Queen, namanya Queen Isabella, Pak. Dia Spanyol? Dari Spanyol. Dia support satu orang, Pak. Dengan risk yang cukup besar sebetulnya waktu itu. Jadi dia support satu orang namanya Christopher Columbus, Pak. Oh, dia kasih uang Pak ke dia invest basically ke Christopher Columbus untuk mencari rempah-rempah supaya pokoknya keliling aja dunia. Itu kan dulu kan kita belum ada peta segala macam. Ya, tahu. Jadi saya nulis bukunya. Dia itu diinvest untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah. Mencari Ambon sebenarnya. Resources sebenarnya. Ya, oke. Terus? Jadi dia invest Pak sebetulnya. Queen Isabella itu dia invest ke Christopher Columbus untuk berlayar ke satu lautan yang itu nggak tahu ada apa Pak. Dulu kan pemikiran orang itu kan laut itu kayak ada monster-monster gitu loh. Iya. Ada monster. Nah, I wrote in my book, ya. Ada ya Pak. Ya, dia mengatakan ada itu bukunya, apa? Judulnya apa? Enrique. Jadi pengeliling bumi pertama itu adalah orang Maluku, namanya Enrique Maluku. Oh, wow. Ya. Oke, terus. Iya, jadi dari abad-abad itu ya. Itu gini Pak. Itu konsep venture capital sebenarnya bisa dibilang itu dimulai dari sana. Tapi kan dulu namanya bukan itu, Pak. Namanya dia hanya invest. Tapi jadi kan ada orang punya ide, bisnis, dia punya keberanian yang belum proven gitu. Belum proven dan dia berani explore, Pak. Berani explore. Nah, venture capital itu adalah kita invest di founder yang memang betul-betul di bisnis yang memang mereka mengeksplor something yang baru, Pak. Gitu. Dimana ya siapa tahu
exploration-nya berhasil, jadi the next Tokopedia misalkan Pak, the next Gojek, itu kan mereka mengeksplor Pak, something yang baru kan. Ya jadi, ya itu akhirnya berhasil, Queen Isabella dapat returnnya kan banyak Pak. Sehingga UK, Spanyol waktu itu jadi hampir jadi penguasa dunia Pak. Karena mereka berhasil kumpulin resources di seluruh dunia kan. Ya jadi awalnya dari sana lahirnya venture capital, kurang lebih konsepnya sama seperti itu juga Pak. Jadi kita support sebuah bisnis yang sedang bertumbuh, explore sesuatu yang baru di new industry Pak. Dulu kan yang berlayar itu that's basically a new industry Pak. Pelayaran itu kan new industry itu. Dulu akhirnya muncul VOC, kemudian muncul indie companies dan lain sebagainya. Oh gitu. Betul Pak. Yang kalau supaya sebuah venture capital itu, sebuah perusahaan baru itu, kita nyebutnya startup atau whatever, gitu mendapatkan kepercayaan di venture capital itu apa aja yang dipertimbangkan oleh sebuah venture capital? Venture capital. Jadi apa aja yang harus dilengkapi oleh sebuah perusahaan yang butuh dana dari venture capital? Iya, untuk simpelnya Pak, kita simpulkan menjadi 3 poin Pak. Yang pertama adalah people-nya. The people. The person behind it atau the people behind it, the team behind the company. Itu yang pertama. Apakah orang-orangnya ini adalah orang-orang yang experience Pak? Kemudian apakah orang-orang ini orang-orang yang memang dia inovatif, artinya terbuka terhadap inovasi. Kemudian dia punya capacity untuk bisa memanage timnya gitu. Timnya. Iya, karena kan ada expertise, ada a good founder itu beda Pak dengan expertise. Expertise jadi cuma jago di situ aja, tapi dia tidak bisa memanage tim. Kita ingat itu drakor startup ya. Apa tuh Pak? Ya gitu yang ada. Oh yang ada hacker. Ada hacker ya. Ada betul. Hipster. Betul. Ada hustler. Ada hustler ya. Nah itu harus ada kombinasi. Kombinasi satu tim. Kemudian yang kedua, people itu. Number one is people. People gitu. Jadi seberapa bagus pun produk itu, seberapa bagus ide bisnis, kalau people-nya tidak meyakinkan, nggak bisa. Ini banyak sekali terjadi ya. Wah, ide gue keren, tapi tidak ada kepercayaan dari venture capital untuk invest. Oke, nomor 2-nya? Nomor 2 itu produk atau bisnis model atau produk or service or business model yang mereka tawarkan. Apakah produk atau service-nya ini ada merupakan sesuatu yang game changing, Pak? Game changing istilahnya. Game changing, ya. Game changing. Kalau misalkan memang dia produknya itu game changing, dia inovatif, ya, di backup dengan people yang bagus, ya itu bisa bertumbuh dengan. Jadi makin inovatif, ya. Itu akan makin terbuka kemungkinan. Makin terbuka. Nah, yang ketiga adalah apakah dia ada di industri yang sedang growing. Jadi contoh, jenis industrinya pun itu akan dipertimbangkan. Itu salah satu yang kemungkinan besar yang akan kita pertimbangan Pak. Dan lagi-lagi ke pen up tadi. Iya. Salah satunya di sana. Salah satu di sana. Saya kasih satu contoh Pak. Misalkan dia berinovasi tapi produknya itu walkie-talkie Pak atau Walkman. Misalkan Walkman Pak produknya. Keren. Tapi inovasinya di Walkman. Kita nggak mungkin support Pak karena udah gone ya. Itu sudah gone. Atau misalkan DVD player Pak. Dia ada inovasi. People-nya bagus. Tapi dia ada inovasi di DVD player. Kita nggak mungkin backup Pak, karena industrinya udah shrinking. Sekarang orang udah Netflix, yang lain Disney Plus. Ini tips bagus. Jadi tadi kalau industri yang sedang hot itu tadi ya. Industri yang ada di pent up demand. Nah, pada saat COVID terjadi Pak, itu ada winning industry. Itu healthcare, kemudian FMCG itu winning industry. Ya. Nah, tapi ada yang the future winners. The future winners itu adalah the pent up demand industry. Pent up demand industry. Betul. Sekarang Sol Venture udah invest di mana saja ya? Ya, kita total ada invest di 14 company, Pak. 14 company. Salah satunya yang RCT6, saya sangat beruntung. Wah, perusahaan ini lebih gila saya, lebih gila lagi. Ini saya ceritakan di mana-mana di seminar, dan perusahaan saya itu akte belum selesai aja, venture capital udah masuk. Kenapa? Saya mau nanya, kenapa sih? Gini Pak, kita pure Pak, itu melihat Pak Helmi-nya. Kalau itu bukan kalau ada orang lain Pak, dia datang dengan bisnis MCN Pak. Tapi itu bukan Pak Helmi yang datang, itu kita tidak. Jadi betapa pentingnya unsur people ya, Dan? Yes, itu nomor 1 Pak. Makanya tadi people nomor 1. Nomor 1. Ya, jadi ingat ya, no matter what, sehebat apapun ide Anda, ya kalau orangnya tidak meyakinkan, ya itu tidak bisa. Tapi artinya bukan hanya orang nih, timnya juga akan dilihat ya. Betul, ya. Ya kan nggak bisa satu bisnis di running oleh satu orang ya.
Pak Dhani, kalau angel investor itu apa lagi sih? Nah, angel investor itu beda dengan venture capital. Kalau venture capital itu sebuah institusi, Pak. Kalau angel investor itu individu aja. Individu. Dan memang mereka investasi di perusahaan-perusahaan yang memang mungkin baru, betul-betul baru gitu ya. Bukan perusahaan-perusahaan yang sudah running 1-2 tahun. Kalau Sal Ventures kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memang sudah run 1 atau 2 tahun. Exception-nya itu adalah perusahaan Pak Helmi sebetulnya. Cuman kan maksudnya itu thank you, Bos. Tapi kan itu gini, Pak. Itu kan sudah tested, Pak. Jadi ini 1-2 tahun itu ketika ini memang di-run oleh orang yang baru yang kita memang belum tahu gitu. Cuman kan yang RCC itu sebetulnya sudah tested, Pak. Through times. Nah, ya itu. Jadi angel investor itu dia biasanya tiket size adalah nilai investasi, Pak. Nilai investasi dia itu biasa much lower daripada venture capital. Kemudian mereka risk takingnya itu lebih tinggi, Pak. Karena kan ya individu, mereka judgement-nya hanya individual judgement aja. Kalau di venture capital kita ada satu set of analysis yang kita lakukan, Pak, sebelum kita investasi. Jadi ada timnya kita. Jadi timnya ada tim legalnya, ada tim finance-nya, ada tim research-nya. Jadi kita untuk melihat apakah ini investment yang bagus gitu. Di angel investor juga kadang-kadang ada unsur donasi sosial gitu ya, ada ya? Di angel investor. Angel investor tergantung angel investor ya. Tergantung angelnya gitu. Kalau dia mau social planner, dia mau social angel investor ya. Ini dia akan nyumbang gitu, Pak. Dia akan nyumbang. Terus ada lagi yang nyebutnya seeds, pra-seeds, seri A, seri B, seri C itu apa sih? Itu nama-nama keren aja, Pak, yang dibuat oleh di dunia venture capital. Jadi kalau seed itu investment yang baru benih kan, seed itu kan benih baru di awal. Kemudian series A itu udah next stage. Benih di awal itu belum tentu ada revenue. Belum tentu ada revenue dan bisa aja perusahaannya masih rugi. Kemudian baru berjalan 1-2 tahun itu seed, Pak. Jadi dia masih mentes apakah model bisnisnya itu jalan atau enggak, implementable atau enggak gitu ya. Contoh kayak Airbnb, dia kan awal-awal ya dia punya satu ide. Kemudian dia bilang, oh ini yang punya rumah kan banyak, cuman ada kamar-kamar yang kosong. Mau nggak untuk invite foreigner yang nggak dikenal, orang yang nggak dikenal untuk masuk ke dalam rumahnya dan tinggal di sana, tapi dibayar. Itu kan satu ide yang cukup gila pada zamannya, Pak, sebetulnya. Banyak orang yang nggak percaya. Untuk experience ya? Iya, dan akhirnya ada yang support di awal, dia masuk ke satu accelerator namanya Y Combinator, di sana dia disupport. Nah, ya udah dari situ dia bisa membuktikan bahwa ternyata ada demand-nya. Ide ini bisa diimplementasi. Bisa diimplementasi. Bisa jalan. Nah, dari sana baru masuk ke series A, Pak. Jadi series A itu cenderung dia sudah tidak lagi memprove idenya ini apakah fit ke market atau enggak. Dia udah nggak di tahap itu lagi, Pak. Dia udah di tahap di mana how to scale. Scale up. Kalau di series A ke atas ya. Series A ke atas itu product market fit-nya sudah ketemu. Artinya ide gua nih udah dipakai sama orang-orang. Dan indikatornya adalah salah satunya dari itu, Pak. Returning customer. Makanya banyak itu disebut dengan traction segala macam ya. Tractions. Nah, ada satu istilah yang dipakai di dunia startup namanya customer lifetime value. Lifetime value. Iya, dia seberapa setia sih sama produk kita, return sama atau aplikasi tidak? kita. Return atau tidak? Betul. Jadi itu satu indikator di mana produknya ini sudah fit di market nih. Kalau customer lifetime value-nya banyak panjang, berarti produk dia dicintai, maksudnya customer itu enjoy untuk pakai produknya dia. Dan life cycle-nya diperkirakan akan panjang. Life cycle-nya akan panjang dan dia akan menjadi game changing di satu industri sehingga dia masuk ke series A. Apakah pertanyaan kalau yang udah masuk series A, Pak? Pertanyaannya itu investor-investor akan menanyakan bagaimana cara men-scale produknya kalian. Gitu. Itu pertanyaan di sana. Kalau di seed, pertanyaan itu lebih kepada apakah idenya ini jalan atau enggak. Iya. Nah, itu kemudian yang series B itu udah gede-gede itu, Pak. Itu udah perusahaan-perusahaan yang kayak Gojek gitu, dia mungkin udah series D, F kali, F atau G gitu. Jadi nanti sampai Z gitu, Pak. Kalau itu udah macam-macam ya. Itu udah. Sampai harus ngambil perusahaan lain, buat produk baru. Itu di seri
CDE kali ya? Udah ke sana, Pak. Oke. Karena mereka udah bukan lagi di tahap yang scale, mereka sudah scale. Secara waktu Gojek scale itu kan dengan cara dia kasih diskon banyak, Pak, ke orang-orang supaya orang itu mau pakai. Banyak pakai. Setelah itu sekarang dia sekarang udah nggak pakai itu lagi, Pak. Karena dia tinggal nyaplok-nyaplok ya. Tinggal nyaplok-nyaplok. Ya. Benar. Tinggal ya untuk cara bertumbuh kan ada organik, inorganik. Kalau udah semakin gede, Pak, dia udah bingung nih, saya mau numbuhnya gimana lagi ya. Udah coba ke Vietnam tapi nggak begitu berhasil. Udah coba ke ini kan Filipina ya. Udah kira kita caplok aja lah gitu. Caplok lagi. Oke. Dan ini menarik. Jadi ini saya pikir viewer terutama teman-teman anak muda yang mau berbisnis banyak banget. Ini barangkali pertanyaan saya terakhir. Kalau ada orang nih ya, dia punya ide yang bagus ya dan dia yakin ini bisa bertumbuh, menurut advice dari sutradara apa yang harus dilakukan? Kalau dia mau punya ide yang punya ide yang bagus dan ini how to make it as a company gitu, yang dapat support dari investor. Yang pertama itu dia harus berani, Pak. Orang ini harus berani, harus inovatif, harus smart juga gitu ya. Dan dia bisa mengumpulkan timnya, Pak. Tim. Jadi tim lagi-lagi penting ya? Saya itu kan ketemu dengan cukup banyak founders, Pak. Hampir setiap hari saya ada Zoom, kemudian ada kadang-kadang datang ke kantor gitu ya dengan setiap hari mungkin ada 1, 2, 3 gitu. Ada Pak. aja. Ada aja gitu yang memang mau pitch their ideas. Jadi mungkin bisa dibilang ya saya udah terbiasa, Pak, lihat karakter-karakter dari founders. Nah, saya melihat bahwa founders itu ada beberapa key points di mana ini merupakan founder yang bagus, Pak. Founder itu yang bagus itu yang pertama, dia punya convincing skill yang tinggi, Pak. Penting ya? Orang itu persuasif banget gitu. Dia bisa Oh, jualan, apa aja dia bisa dijual gitu, Pak. Confident? Iya. Mungkin tutup botol aja mungkin dia bisa jual gitu. Nah itu satu, dia punya sales skill. Convincing skill. Convincing skill, sales skill yang bagus. Yang kedua, dia punya ability untuk memanage timnya dengan baik, Pak. Jadi orang yang berkarisma. Berkarisma dan dia punya leadership skill yang bagus. Dia bisa memanage tim-timnya. Dia bisa membawa visinya dia itu diimplement di timnya, Pak. Jadi timnya itu bisa betul-betul kita akan menuju ke sana. Follow the leader. Nah yang ketiga ini yang biasa yang jarang itu ya, yang jarang ada adalah dia punya ability untuk bisa meng-create sebuah produk yang inovatif. Contoh misalkan Elon Musk itu dia yang ketiga itu, Pak. Dia sebetulnya bukan not really a sales person, Pak. Karena ketika dia public speaking speakingnya agak boring sebetulnya. Beda dengan seorang Steve Jobs. Dengan Steve Jobs. Nah, Steve Jobs itu bukan ketiga, Pak. Dia bukan pencipta produk sebetulnya. Itu kan Steve Wozniak ya. Steve Wozniak. Dia nomor 1, nomor 2 kali ya. Nomor 1 dan 2. Dia bisa sales skill, persuasive skillnya sangat jago. Dan yang kedua adalah dia bisa mengimplement visinya dia ke tim yang ada di bawahnya. Sehingga timnya itu sangat loyal gitu, Pak, sama dia. 3 skill itu tidak harus ada di satu orang kan, Dan? Nggak harus ada di satu orang ya. Tapi at least, Pak, orang ini ada 2 di antara 3 itulah. Itu yang sebetulnya kita cari ya. Yang kita cari karena dengan cara itu dia bisa perusahaannya pasti bisa bertumbuh, Pak. Ujung-ujungnya 1 dan 2 itu kan kemampuan komunikasi ya. Ujung-ujungnya ke sana, betul. Makanya karena tim itu butuh komunikasi. Sales juga butuh komunikasi gitu. Itu yang saya pernah dapat quote gitu. Warren Buffett mengatakan investasi dia yang paling penting dalam hidupnya itu adalah waktu dia belajar public speaking gitu. Iya, betul. Dia sampai taruh plakatnya itu bukan dari, kalau nggak salah dia lulusan dari Wharton ya, atau dari mana gitu, ya lupa. Cuman yang dia taruh plakatnya itu adalah dari Dale Carnegie, Pak. Dari Dale Carnegie. Kemampuan untuk komunikasi. Untuk komunikasi. Dan ya memang itu sangat penting sih, Pak, komunikasi. Ya. Terus selain the leader atau timnya itu harus punya ketiga, itu apa lagi yang harus dipertimbangkan? Ya itu, jadi dia ketika datang ke venture capital, Pak, dia bukan datang ke angel investor. Jadi dia itu harus menunjukkan traction yang bagus. Traction yang bagus. Jangan datang ke kita tapi hanya menjual ide dan mimpi. Karena harus ada angka lah. Traction itu kan pencapaian lah ya. Walaupun belum tentu sales ya, Pak ya. Belum tentu sales, betul. Ya, misalnya jumlah orang yang sudah mencoba. Betul. Oke. Deck menjadi satu hal yang penting? Pitch deck betul Pak, penting karena gini, kita kan terima banyak sekali itu, Pak, presentation. Jadi pitch deck yang paling padat, paling singkat, paling komprehensif
itulah yang akan kita lihat kan sebetulnya gitu Pak. Kalau yang pitch deck-nya di awal aja desainnya udah kurang bagus gitu ya, kita pasti jadi malas Pak lihatnya. Berapa halaman idealnya sebuah pitch deck itu mungkin kalau bisa satu halaman aja Pak. Kalau bisa. Kalau bisa, makin, tapi ya makin mungkin pendek, makin bagus sebetulnya. Tapi kalau mungkin kalau banyak gitu ya yang perlu disampaikan ya komprehensif mungkin 3, 4, 5. Ya. Kalau nggak salah Uber itu kan cuma 12 halaman ya. Iya. Ya, Uber 12 halaman, Airbnb kalau nggak salah cuma 10 halaman aja gitu. Betul. Dan kalau dalam komunikasi itu deck one slide, one message gitu ya. Tapi ada juga yang sistem kayak infografis gitu ya. Oh iya. Cuman eksekutif summary gitu ya. Eksekutif summary ya. Di awalnya boleh Pak kasih eksekutif summary. Habis itu pokoknya bagaimana cara mentis kita Pak. Jadi kita begitu lihat, ini oke juga nih. Mau dong, tolong dong atur ketemu. Baru dipanggil. Gitu, kan. Baru panggil. Dan kemudian nanti kemampuan untuk melakukan pitching. Betul. Pitching itu adalah menjual idenya ke investor juga itu penting ya. Itu next step-nya tuh Pak. Ketika ketemu misalkan in person atau di Zoom, dia harus punya convincing skill and selling skill yang bagus karena kan dijual idenya Pak. Ya, jadi dalam dunia untuk mencari investor itu betapa pentingnya kemampuan komunikasi ya. Betul, sangat penting Pak itu. Karena ketika misalkan Pak ternyata produknya bagus nih. Iya. Idenya cuman bagus. Dia ngomongnya kurang convincing. Kita juga ya yakin, udah ya? next lah gitu ya. Padahal bagus Pak, sayang gitu. Sayang, iya. Betul. Itu ya Steve Wozniak kayak seperti itu Pak. Iya. Kalau Steve Wozniak yang dulu presentasi mungkin nggak selesai gitu, udah penampilannya nggak menarik ya. Iya, benar. Dan Bill Gates pun adalah seorang public speaker yang baik banget. Yang bagus Pak. Dia bisa menjual produk itu software. Dulu kan software kan orang nggak berpikir Pak, orang pikirnya hardware dulu. Hardware ya betul. Akhirnya dia bilang, ini software nih the next big thing gitu. The next big thing. Akhirnya jadi itu. Pak Dhani belajar komunikasi juga? Enggak sih Pak, saya natural aja karena mungkin waktu pas dari kuliah sampai mungkin SMA kuliah gitu memang sering terpilih jadi ketua, misalkan di kuliah waktu itu ketua Permias gitu Pak. Jadi sering. Di Austin ketua Permias. Austin ya. Jadi kan mau nggak mau Pak dipaksa untuk harus terbiasa dengan public speaking gitu. Karena kan kita kadang-kadang harus undang konjen. Organik dong ya. Iya, secara organik. Tapi awal-awal memang agak malu-maluin juga Pak. Jadi sempat keringet dingin, sempat kayak blank Pak di depan. Pastilah. Di depan orang, aduh ini ngomong apa ya gitu. Sekarang udah ngomong terus, apalagi di sampingnya Pak Bong ya. Iya benar. Diajak terus Pak, harus ini. Bong gila ngomongin Bong Chandra ya. Kalau dia sih memang udah naturally Pak. Menurut saya dia natural Pak, natural born communicator kayaknya gitu. Sama kayak Pak Helmi. Cowboys atau Maverick? Saya sukanya itu Dallas Mavericks sama Dallas Cowboys. Berarti dua ini dong Pak. Dua tim yang ada NBA sama ini NFL. Dua tim ada di Texas. Dulu saya lebih sering nonton NFL ya. Dua-duanya sih Pak. Saya suka NFL. Cuman nomor 1 waktu itu saya nggak suka football pertama kali datang. Cuman begitu saya saya datang waktu itu kebetulan teman-teman lagi nonton dan di sana itu pas lagi final Giants lawan kalau nggak salah Patriots Pak. Tom Brady ya. Giants sama Patriots. Dan waktu itu Giants menang Pak. Dan menangnya itu betul-betul spektakuler banget. Jadi comeback gitu Pak. Nah dari sanalah saya cinta banget sama NFL. Saya cinta itu bisa dibilang sports nomor 1 yang saya suka nonton. Nah, ini sebentar lagi Super Bowl nih Pak. Super Bowl ya. Februari next week. Saya nontonnya susah banget ya. Mola TV ada Pak. Mola TV ada. Iya, Mola TV ada. Jadi dan saya pun begitu. Waktu pula saya dulu waktu nyampe ke Amerika tahun 91, kebetulan sekolah saya lagi national champion. Oh iya. Itu di Miami Pak. Miami ya, college ya. Dulu ada itu seru Pak kalau top 3 lebih seru college lah. Lebih seru college bener. Patah-patahan gitu. Spiritnya ya. Jadi waktu itu malah 3 timnya Florida tuh nomor 1 2 3. Oh iya benar. Florida State, Florida Gator, ya Seminoles sama kita Hurricane dan kita juara nasional 2 kali itu. Jadi sejak itu tapi gitu dan kalau kita tidak mengerti aturannya apa sih pertandingan itu? Nggak ngerti, cuma begitu ngerti jatuh cinta. Iya. Dan saya sempat nggak suka soccer tau nggak? Oh iya. Sampai sekarang saya sebenarnya sukain cuma MU doang. I don't think I like soccer. Tapi kalau itu MU aja lah. MU. Tapi tim saya Miami Dolphin lagi parah banget. Lagi parah Pak itu. Ya, padahal dulu Dan Marino. Iya. Dan Marino benar. Iya. Pengagum Mike Cuban juga nggak juga ya? Enggak. Saya bukan pengagum Pak, tapi cuman memang saya lihat, saya look up to him aja, tapi bukan pengagum. Karena orang Texas. Yeah. Texas salah satu state yang sangat kaya. Betul. Ya, kalau state kaya itu paling besar, penghasil minyak. Sekarang Austin menjadi tujuan
Iya, ya, betul. saya pernah cover NBA di Houston. Wah. Ya, jadi kalau ngelihat state besar itu, dia biasanya punya klub profesional lebih dari satu. Iya, betul. Texas punya lebih dari satu kan? Texas Ya. udah lebih dari satu, Pak. Ada San Antonio, ya, ada Houston, Spurs, ada Dallas. Houston sama Dallas. Tiga ya, itu, ya, Pak. ada 3. Ya. Iya. Oke, Pak Dhani, kapan Oke, jangan Pak kita nonton Super Bowl bareng-bareng nih? Wah, boleh tuh, Pak. Tapi cuman Super Bowl itu pagi, Pak. Jadi jam 7 pagi itu. Iya. Oh, mau ada ya? Iya. I will. Oke. Viewers, jadi saya berharap banyak sekali yang bisa didapatkan ya. Jadi ini yang saya pernah ngomong di konten saya, dan kalau saya kemarin cuma menyampaikan satu delivery aja gitu. Dan ini Anda dari pemilik dari venture capital, advisor perbankan, advisor investasi ya, dan juga pernah menjadi investment banker. Jadi ini adalah inilah dari yang disebut orang dari from the first hand atau from the right hand. Tapi saya ingin menambahkan bahwa betapa pentingnya komunikasi. Ya, jangan mimpi Anda bisa sukses kalau Anda tidak bisa komunikasi untuk apapun, termasuk untuk meyakinkan investor. Ya, Anda meyakinkan mertua aja harus ngomong. Iya, betul. Ya, ini daging semua lah ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu-tamu saya yang hebat-hebat lainnya. Bye-bye.